Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini 16 Juni tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa pekan ke-11. Bacaan hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Namun, aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengutip hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi dari kitab Keluaran itu. Di telinga kita sekarang, hukum ini mungkin terdengar keras ya. Namun, pada zamannya, hukum ini justru bertujuan membatasi balas dendam yang berlebihan. Prinsipnya sederhana. Hukuman harus sepadan dengan pelanggaran. Tidak boleh berlipat ganda. Ini adalah upaya untuk menahan emosi dan mencegah keadilan berubah menjadi kekejaman. Tapi Yesus datang membawa sesuatu yang lebih besar, hukum kasih. Ia memahami bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan menciptakan lingkaran kebencian tanpa akhir. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita melawan kejahatan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebaikan yang aktif, sadar, berani, dan penuh wibawa. Perhatikan teladan Yesus sendiri saat ditampar oleh seorang penjaga ketika menjadi tahanan. Ia tidak membalas pukulan. Namun, ia juga tidak diam pasif. Dengan tenang dan tegas ia bertanya, kalau aku berkata benar, mengapa engkau menamparku? Sikapnya yang bermartabat itu membuat sang penjaga tak berani menyentuhnya lagi. Inilah kekuatan kasih yang sesungguhnya, bukan kelemahan, melainkan keberanian yang penuh kesadaran. Yesus tidak meniadakan keadilan, Ia mengajak kita melihat lebih dalam. Seringkali saudara-saudari yang terkasih, pelaku kesalahan menyesal, namun tak mampu sepenuhnya memperbaiki kerusakan. Jika kita terus menuntut balas tanpa belas kasih, kita bisa kehilangan kesempatan memulihkan hubungan dan justru memperpanjang rantai kebencian. Tuhan mengundang kita melampaui hukum tertulis. Ia mengajak kita memahami situasi setiap orang secara utuh. Dalam banyak kasus, pertobatan justru dimulai ketika seseorang merasa diterima, bukan dihakimi. Maka, Yesus mengajak kita untuk menyelimuti kekurangan sesama dengan belas kasih. Dan dengan menyambut dan menemani mereka akan menemukan jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, tuntutan Tuhan memang tinggi, namun Ia tidak pernah gegabah atau menakut-nakuti. Sebaliknya, Ia selalu memperbaharui kepercayaannya dan berjalan bersama kita. Ketika kita terluka, Ia tidak menyuruh kita memendam amarah sendirian. Ia membantu kita menanggung rasa sakit itu. Bukan dalam kesendirian yang pahit, melainkan melalui pengampunan yang membuka pintu rekonsiliasi. Mengampuni bukanlah tindakan yang merendahkan martabat,
Justru sebaliknya, pengampunan adalah tanda kekuatan batin yang sejati. Karena pengampunan menghentikan kejahatan tanpa membalasnya. Disinilah letak keunikan kasih Kristiani, yakni tahu kapan harus bersuara, kapan harus diam, dan memahami bahwa tidak semua perjuangan perlu diwarnai dengan kemarahan. Yesus juga mengajak kita memandang musuh dengan cara baru. Bukan sebagai lawan yang harus dihancurkan, melainkan sebagai sesama yang masih bisa berubah. Kasih sejati tidak memusuhi orang, tetapi membenci kejahatan yang membelenggunya. Kasih sejati bukan memusuhi orang, tetapi membenci kejahatan yang membelenggunya. Kasih yang seperti ini aktif menanggung, aktif mengampuni, dan aktif menciptakan peluang baru bagi perdamaian. Inilah toleransi sejati, saudara-saudari. Bukan kompromi dengan kejahatan, melainkan kesediaan memikul salib kasih demi kebaikan bersama. Maka, di tengah dunia yang seringkali dipenuhi hinaan, amarah, dan penolakan dialog, Yesus mengajak kita menjadi pribadi yang berbeda. Rela melepaskan hak demi perdamaian. Memilih diam yang bermartabat alih-alih kemenangan yang menyakitkan. Dan percaya bahwa di balik setiap kesalahan ada jiwa yang masih bisa diselamatkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, jalan kasih memang lebih berat, tetapi ia lebih menyembuhkan. Ia tak hanya menghentikan kejahatan, tapi juga memulihkan hati yang terluka. Bagi orang yang sungguh mengasihi, tidak ada musuh yang sejati. Tuhan memberkati Anda. Amin.